Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan kegiatan 3 di halaman 62 sampai dengan halaman 63 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Kegiatan 3, berdiskusi dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon karya Faisal Odang. Setelah kalian membaca cerpen tersebut di atas, buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Setelah itu diskusikanlah dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Berdasarkan ciri-ciri sebuah cerpen, jelaskan apakah cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon sudah memenuhi ciri cerpen. Jawablah dengan melengkapi tabel di bawah ini. Oke, langsung saja. Ini ciri cerita pendeknya dan penjelasan dan buktinya apa. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Ciri cerita pendek dan penjelasan dan bukti. 1. Jumlah kata. Jumlah katanya kurang dari 10.000. 2. Waktu membaca, yaitu diperlukan waktu membaca kurang dari 10 menit. 3. Tokoh. Tokoh terfokus pada Ustadz Samsuri sebagai tokoh utama. 4. Jumlah peristiwa atau konflik. Hanya berisi satu kejadian penting, yaitu saat Ustadz Samsuri harus kembali mengangkat senjata karena kedatangan Belanda dan pembunuhan oleh Westerling. Nah, itu jawabannya. Silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Kita lanjut ke nomor 2. Temukan arti kosakata di bawah ini dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada A sampai P. Ada berapa kata ini? Pokoknya A sampai P kita akan mengartikannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja jawabannya sebagai berikut. Yang A, debat, artinya pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. B, merubut, artinya berkumpul. C, moncong, artinya bagian benda yang mempunyai fungsi dan bentuk seperti mulut yang panjang. D, popor, artinya tangkai bedil atau gagang senapan. E, langgar, artinya masjid kecil tempat mengaji atau bersolat tetapi tidak digunakan untuk sholat Jumat, surau, musola. Yang F, laknatullah, artinya yang dilaknat oleh Tuhan. G, hijaiyah, artinya aksara Arab. H, gugur, artinya mati dalam pertempuran. I, bias, artinya bayangan. J, ajal, artinya kematian. K, kekang, artinya berhubungan dengan tali. L, pendiangan, artinya perapian. M, kacau balau, artinya sangat kacau. N, dicampakkan, artinya dibuang begitu saja. O, syahid, artinya mati di jalan Allah. P, tuberkulosis, artinya jenis penyakit berkaitan dengan paru-paru. Nah, itulah jawabannya atau artinya. Silakan kalian salin untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Berdasarkan cerpen di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini ada sampai 10 pertanyaan, langsung saja kita jawab. Berdasarkan analisis tokoh dan penokohannya, mengapa Ustadz Samsuri disebut tokoh utama dan Rahing adalah tokoh pendukung? Berikan bukti yang mendukung jawabanmu. Jawabannya, tokoh utama karena dia sering muncul dalam cerita dan konflik dalam cerpen terpusat kepadanya. Tokoh Rahing disebut sebagai peran pendukung karena hanya beberapa kali tampil dalam cerita dan pusat konflik tidak terletak padanya. Yang B, identifikasilah beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen dan cobalah temukan dalam peta menggunakan Google Map. Bagaimanakah jarak antara satu tempat ke tempat lain? Jawabannya, latar tempatnya seperti di Makassar, Parepare, dan Wajo. Yang C, mengapa latar waktu pada cerpen tersebut terjadi pada seputar peristiwa memperebutkan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan disertai bukti yang mendukung. Jawabannya, latar waktunya dalam cerpen adalah sekitar tahun 1946 sampai dengan 1947. Itu buktinya yang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian D,
Pada cerpen di atas terdapat kutipan kita harus sadar diri Ustadz. Siapakah yang mengatakan kalimat tersebut dan kepada siapa dia mengatakan hal itu? Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut di atas. Yang D jawabannya, yang mengatakan kalimat kita harus sadar diri Ustadz adalah Rahing kepada Ustadz Samsuri. Hal ini dikatakan karena secara senjata dan peralatan serta jumlah pasukan Laskar Batu Cici, pimpinan Ustadz Samsuri kalah dibandingkan pasukan DSTKNIL, pimpinan Westerling. Yang E, pada cerita pendek di atas juga ada kutipan matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit, begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal. Siapakah yang mengatakan hal tersebut dan jelaskan maksud kutipan tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut di atas. Yang E jawabannya, yang mengatakan kalimat matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit, begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal adalah Ustadz Samsuri. Dia mengatakan hal tersebut karena dia tidak akan menyerah kepada Belanda sebelum maut memisahkan. Yang F, mengapa Ustadz Samsuri akhirnya angkat senjata melawan Belanda? Jawabannya karena kematian istri dan anaknya akibat digranat oleh Belanda. G, mengapa Westerling disebut sebagai si jagal dari Turki? Jawabannya karena si jagal dari Turki adalah Westerling, pimpinan pasukan DSTKNIL. H, bagaimana pendapatmu akan sikap Rahing yang memilih menyelamatkan dirinya, istrinya terlebih dahulu daripada berangkat melawan Belanda? Jawabannya, jawaban tentang sikap Rahing yang memilih menyelamatkan istrinya terlebih dahulu daripada berangkat berjuang dengan Ustadz Samsuri diserahkan kepada peserta didik asal ada alasan dan bukti yang mendukung. I, pada cerita pendek di atas terdapat kutipan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut Rahing terisak, siapakah yang dimaksud oleh Rahing tentang manusia yang baik dan telah memberi manfaat bagi sesamanya itu? Jelaskan alasan Rahing sehingga dia mengatakan hal tersebut. Jawabannya, terdapat kalimat sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut Rahing terisak, yang dimaksud adalah Ustadz Samsuri karena sejak hidup sampai kematian selalu berguna untuk orang lain. Yang J, bagaimana akhir kisah hidup Ustadz Samsuri? Jawabannya, dia meninggal di Wajo akibat tuberkulosis. Nah, itulah jawabannya untuk bagian nomor 3, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Semoga jawabannya membantu. Dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.